Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk perwakilannya. Yusita atau yang mewakili, silakan. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Titis. Baik, terima kasih. Ini tumben pada off cam semua, sedang di jalan kah? Ini ada beberapa yang izin karena harus ke lapangan, jadi ada tugas lain. Tapi kalau misalnya kalian sedang ke lapangan gitu, kalau misalnya bisa join, join saja ya. Walaupun nanti saya panggil-panggil agak tidak apa namanya, agak tidak fokus, tapi setidaknya kalian join gitu. Tadi siapa ya? Nah, teman-teman, hari ini tuh saya mau lihat dulu untuk uji validitas dan reliabilitas teman-teman. Sudah dikumpulkan semua? Kayaknya udah ya. Ada yang kebingungan nggak? Kayaknya dari wajah-wajahnya paham semua ya. Bingung ya. Nah, mungkin bisa perwakilan dulu. Di sini ada 5 atau 6 ya? 5 ya? 5 kelompok. 6 ya? 6 kelompok. Bisa nanti perwakilan share screen supaya saya bisa menunjukkan beberapa sekaligus kayak apa ya? Mengkoreksi begitu. Ada urutannya nggak? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6? Atau mau volunteer siapa dulu yang mau share screen? Cuman 8 Maret ya. Teman-teman ini kebanyakan ambil dengan cara SPSS atau Excel? Excel. Ya, karena biasanya yang lebih mudah itu Excel. Bahkan untuk di validitas tuh juga apa kayak agak tricky juga kalau di Excel masih bisa dirubah-rubah begitu kan. Kalau saya juga kecenderungan tuh biasanya kalau validitas itu ambilnya Excel karena langsung terlihat gitu kan. Kalau misalnya di SPSS dia agak banyak tampilannya. Tapi kalau misalnya rehabilitas memang lebih ringkas, kita lihat bisa di SPSS juga gitu. Ini sambil saya download.
Saya bantu share screen kan aja ya. Ada yang siap untuk share screen atau saya share screen kan? Ini teman-teman. Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Sini ada perwakilan dari kelompok 1. Halo. Nanti sebenarnya kalau misalnya kalian mau bantu share screen, misalnya dari Excel tuh langsung saya bisa lihat gitu. Tapi kalau ini PDF, jadi saya lihatnya dari sini, jadi nggak bisa lihat untuk rumus apa yang kalian pakai. Nah, teman-teman, saya mungkin ada catatan. Jadi kemarin kan saya taruh untuk apa ya, tabel R gitu ya, R tabel gitu. Jadi kemarin ada yang nanya, Mbak, itu bukannya N-2 ya gitu. Kebetulan kalau tabel yang kemarin saya bagikan itu jadi udah langsung pakai. Jadi kenapa di awalannya itu nggak mulai dari 1, tapi mulainya dari 3, karena udah disesuaikan. Jadi misalnya paling atas kan 3 tuh. Terus kalian punya sampel 30, ya udah langsung dilihat aja yang ke 30 yang mana, terus ambil yang signifikansinya 5%. Gitu teman-teman. Kemana ada yang nyoba-nyoba ini apa benar-benar perwakilan yang nyoba? Bentar. Nah, ketahuan kelihatan kan di sini. Jadi misalnya kalian punya data itu 30. Jadi ambilnya yang 0,31 ini gitu. Terus kalau misalnya ini yang tadi saya bilang kan, Mbak kenapa nggak N-2 gitu? Karena memang ini sudah disesuaikan, jadi teman-teman tinggal pakai. Mulainya pun jadi bukan dari nomor 1, tapi nomor 3 langsung, karena udah di N-2 kan nanti. Gitu. Karena signifikansinya 5%, ambilnya 0,361. Terus kita cek di sini tadi. Mana tadi? Nah, ini kerjaan teman-teman 0,361. Nah, berarti benar sudah. Terus kemudian ini kan ketahuan nih ada yang valid, nggak valid gitu. Terus sudah di apa namanya? Harusnya di ini dulu teman-teman, di cut. Jadi yang nggak valid ini dihilangkan gitu kan. Setelah tidak valid baru nanti dicek reliabilitasnya. Ini teman-teman ada yang dari kelompok 1 kah? Halo? Halo? Saya, Bu. Oh ya, jadi sebenarnya ini nanti harusnya ya, ini nggak usah dimasukkan, misalnya yang nggak valid ini kan soal nomor 2, ya. Nanti kalau soal nomor 2 ini nggak valid, berarti dia nggak usah diikutkan di sini, nggak usah diikutkan di perhitungan rehabilitas, jadi udah harus di-cut gitu, jadi dihilangkan. Ini kebetulan semuanya yang dimasukkan ya? Nanti mungkin bisa diperbaiki. Nah, diperbaiki dulu, terus dicek. Nah, ini kan kebetulan dia rehabilitasnya memang sangat tinggi, tapi kalau misalnya ini di-cut, nanti akan lebih tinggi lagi. Gitu. Gitu, kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Ini jangan lupa ini yang ini di-cut nih, harusnya. Ini ada berapa ini yang nggak valid, langsung aja dihilangkan. Yang ini juga 78, terus nomor 13 ini,
nomor 15, nomor 18, sama udah itu. Itu, oke. Aku ke kelompok 2. Kelompok 2 mau yang share screen atau aku yang share screen? Ibunya aja deh, Bu. Dia tetap masih stay sama saya ya. Tapi yang kelompok 2 sama aja, Bu. Yang untuk uji reliabilitasnya, yang valid yang atasnya itu belum dihilangin, yang nggak valid, Bu. Nggak apa-apa. Coba aku lihat dulu. Ini 361 berarti udah benar. Terus, nah ini yang bawah mungkin jadi, mana ya? Ini yang terkumpul cuman, ada di halaman selanjutnya. Nah, ini berarti jadi catatan juga ya untuk dihapus untuk yang soal yang tidak valid. Ini kebetulan yang nggak valid ada berapa sih? Ada 2 deh, Bu, kayaknya. Begini cuma 2. Nggak banyak-banyak. Enggak, ada berapa ya? 1, 2, 1, 2, 3. 3 ya? 3. Iya, Bu, ada 3. Sebenarnya kalau misalnya yang nggak valid itu 3 atau 5 itu masih bagus. Berarti kalian kalau misalnya bikin kuesioner udah bagus teman-teman. Karena yang nggak valid itu cuma dikit. Dulu saya malah pernah berapa ya sampai agak banyak gitu. Hampir 7 pernah waktu S1 awal-awal dulu. Ini berarti yang jadi catatan nanti jangan lupa ini dihapus ya untuk yang soal tidak validnya. Gitu. Ini kebetulan juga reliabilitasnya sudah sangat tinggi, tapi nanti jangan lupa untuk dihapus. Oke, aku close ya. Kelompok 3, mau aku share screen kan atau share screen sendiri? Di share screen kan sekalian aja, Bu. Oke. Ini kalian masih fokus sama saya kan? Masih stay sama saya? Iya, Bu. Masih, Bu. Masih belum sebel sama statistik kan? Benar-benar lupa, saya tuh belum nutup pintu sebentar ya. Halo teman-teman. Kemarin untuk kelompok 1-2 nggak ada yang bingung kan? Walaupun yang dikumpulkan cuma 1, tapi kelompok lainnya kalau misalnya mau coba menghitung gitu, dicoba aja ya. Jadi nggak perlu cuma 1 orang yang menghitung. Atau kalau bagus itu sebenarnya teman-teman ada waktu di mana teman-teman tuh diskusi kelompok bareng-bareng lewat Zoom, terus kalian ngerjain bareng gitu. Oke, aku cek ini untuk validitasnya. Ada Tabelnya sepertinya masih salah, Bu. ya, coba aku lihat. Iya. Ini terclose ya share screen-nya? Iya, Bu. Oke, kita cek. Nah, teman-teman yang menjadi catatan saya tuh juga ini ya,
kalau misalnya jumlah sampel, teman-teman jangan lupa. Soalnya aku sering apa ya? Aduh, kepencet. Aduh, salah. Enable editing dulu. Nah, aku tuh biasanya sering salah lihat, teman-teman. Jadi kadang tuh yang kebaca tuh ini sampingnya 37, tapi kan harusnya yang dibaca tuh ini 36 kan. Jadi teman-teman jangan lupa sama lebih teliti juga. Terus untuk R tabel ini kan karena 36 kita cek di sini. 36 di 0,329 ya. Gitu. Kemarin kok bisa salah, kok jadinya besar, kenapa? Kemarin itu kan lihat video yang di Bismart kan Bu, terus ke bawah 0,5 jadinya kurang teliti. Jadi ciri-cirinya ya teman-teman, kalau semakin besar populasi itu semakin besar sampel itu maka R tabelnya itu akan semakin kecil, toleransinya akan semakin kecil gitu. Coba ini saya langsung ganti, misalnya tadi kan berapa ya ini 36 sampel itu di 0,329 ya. 0,329. Ini sebenarnya kayak enaknya kalau misalnya kalian yang share screen terus saya bisa remote ini dari sini kan jadi lebih enak. Ini yang berarti yang tidak valid 1, 2, 3. 3 juga ini yang nggak valid. Berapa? 1, 2, 3. Iya, 3 juga yang nggak valid ya. Nomor berapa ini? Soal nomor 3 dan seterusnya. Ini mau saya kirimkan balik atau kalian edit sendiri ya? Edit sendiri kayaknya lebih mudah kalian edit sendiri. Nanti kita edit sendiri nggak apa-apa, Bu. Oke, terus yang ini tadi kan jumlah validitasnya ada berapa nih? Jumlah soalnya kan ada 32. Terus uji. Ini udah dipotong kah? Coba aku cek. Belum, Bu, yang uji validitas belum dipotong. Jadi nanti dipotong dulu aja. Terus nanti diuji ulang ya. Oke. Rata-rata hampir sama ya kesalahannya. Stop share ya. Kok stop share? Tak close dulu. Terus kita pindah ke kelompok 4. Kelompok 4 mau share screen atau saya yang share screen? Kalian aja, Bu. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya ada teman-teman yang membonceng free rider gitu, tolong diingatkan ya. Jadi saya harap walaupun ini kelompok besar, tapi nggak ada yang membonceng gitu. Ini respondennya jumlahnya 30. Terus ya ambilnya benar 0,361. Terus ini kebetulan yang tidak valid ada di 24. Terus kemudian di nomor 14, 12. Oh ini saya kira 12. 2, 4 sama 24. Ada 3 ya yang nggak valid. Ini udah di teman-teman kalau misalnya mau ringkasan tabel tuh enaknya ini sih ke bawah gitu, jangan ke samping. Soalnya kalau misalnya ke bawah teman-teman akan lebih mudah gitu. Memasukkannya di laporan juga lebih mudah gitu kan. Kalau misalnya ke samping kepanjangan. Itu nanti bisa mulai dari misalnya nomor soal, terus yang mana yang valid, yang mana yang tidak.
Tuh. Misalnya 1 sampai berapa ini? 1 sampai 30 ya. Terus ini nanti kalau misalnya mau dikasih tengah-tengahnya, misalnya angkanya juga boleh. Nah, ini contohnya kalau misalnya kalian mau bikin eh apa ringkasan ya, teman-teman. Nanti ini di itu apa? Nanti ini diisi satu-satu. Dan seterusnya. Gitu ya. Kalau mau bikin. Jadi, kalau kalian mau bikin ringkasan jangan yang ke samping. Terus lanjut ke uji reliabilitas. Ini udah dipotong belum ya? Belum ya? Belum, Bu, masih sama. Nah, nanti jangan lupa dipotong. Ini nomor 2, 4 sama 24. Nah, ini kebetulan juga hasilnya sangat tinggi ya. Saya ceknya 1. Itu catatan saya. Jangan lupa dipotong juga. Terus close. Kelompok 5 sama 6. Share screen atau saya yang share screen kan? Halo? Kelompok 6 share screen sendiri. Oke. Kelompok 5? Kelompok 5? Halo, kelompok 5? Mas Ayu, Aprilian, Fatur? Sekalian Ibu aja. Oke. Ini kebetulan juga sama 30, jadi ambilnya tabelnya 0,361 udah benar. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang soalnya tidak valid. Terus ini jangan lupa berarti dipotong ya. Masih sama. Sudah dihilangkan, Bu, yang tidak valid. Udah ya? Oh, ya apa? Yang tidak valid sudah dihilangkan? Sudah. Sudah, Bu. 3. Oh iya, oh benar. Saya ngeliatnya dari sini. Oke. Sip. Lanjut kelompok 6, silakan.
Oke. Ya. Ini saya request remote control. Nah, sebentar. Ini kan apa jumlah sampelnya ada 32, terus kita cek tadi di tabel bisa dicek kan saya berapa? Bentar. Per tabel itu di 32 kita ada 0,349. Berarti udah bener ya. Terus cara mau full screen-nya tuh gimana tuh? Ya, bentar aku cek. Yang tidak valid langsung ditandai ya teman-teman. Ini udah benar. Saya tuh biasanya kadang juga apa ya, nulisnya tuh nggak cuman V atau T gitu kan. Jadi bisa juga tuh langsung aja valid. Berhubung ini kan besar-besar ya. Saya juga termasuk orang yang suka menandai apa pakai warna yang berbeda karena dia lebih mudah kita tangkap di mata gitu. Jadi ditandai misalnya ini diwarnain warna merah. Ini gimana nih? Nah, nanti ditandain warna merah sendiri ya yang tidak valid. Ya, berarti kebetulan ini yang tidak valid ada 5. Terus berarti di perhitungan selanjutnya nanti ketahuan. Bentar. Ini udah dipotong belum? Kebetulan belum dipotong ya, nanti dipotong juga berarti. Untuk misalnya butir kedua, tiga kan dia nggak ikut nih. Nanti jangan lupa kalau misalnya ini dipotong berarti yang di Google Form juga diedit ya. Nah, kelompok 6 ini nanti kalian ngedit sendiri, dipotong sendiri ya, karena saya agak susah untuk memotongnya. Baik, Bu. Ya, nanti ini dipotong. Saya kuning-kuningnya dipotong. 1, 2, 3, 5, 6, 17, 22.
Saya tuh kadang kalau misalnya banyak seperti ini, saya tuh suka melihat pakai ini loh, freeze. Jadi view, terus habis itu freeze panel. Agak susah loadingnya. Jadi ambil freeze panel, terus kemudian ambil yang pojokan itu. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ke bawah, itu tetap kelihatan, oh ini soal nomor berapa sih, gitu. Nanti ada 2, 17 sama 23 ya tadi. 17. Sama 2. 2. Oke. Itu kelompok 6. Ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Ada pertanyaan? Atau ada kesulitan? Gampang kan dia pakai Excel? Saya mau tanya, Bu. Kalau misalnya ya, Bu, ada ini, apa? Soalnya tuh, question-nya tuh pada nggak valid semua tuh loh, Bu. Ada kemungkinan kayak gitu nggak sih, Bu? Terus Sebenarnya habis nggak ada. Sebentar. harus ngulang, no, Bu. Berarti harus ngulang dari awal lagi, no, Bu. Ya teman-teman. Jadi gini, kalau misalnya kan ada kecenderungan teman-teman itu bisa jadi validnya itu hampir semua atau banyak banget gitu kan. Nah, biasanya nggak valid itu karena jawabannya itu hampir sama. Ini kok ada yang kosong ya teman-teman? Harusnya kalau ini kosong, ini nggak bisa jadi nggak bisa jadi untuk dihitung gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang tidak valid itu sebenarnya ada caranya. Bentar. Coba saya kasih contoh mana ya? Nah. Yusita di sini ada nggak sih? Yurika apa Yusita ya? Yurika, Bu. Oh, Yurika. Saya tuh lupa menjadikan co-host. Nah, misalnya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman menemui kalau form kalian itu misalnya dia itu nggak valid atau yang nggak valid itu banyak banget gitu kan. Nah, teman-teman itu ada beberapa cara ya. Nanti bisa nambah sampel lagi. Jadi yang ini loh, bawah misalnya. Nah, kalau misalnya kalian akan nambah sampel, otomatis yang R tabel ini dia akan semakin kecil. Ini. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian nambah sampel, itu R-nya akan semakin kecil, terus otomatis yang dia valid itu akan lebih banyak gitu. Itu cara pertama. Terus cara kedua adalah kalian kira-kira breakdown yang ini loh, ada nggak sampel yang kira-kira dia itu males-malesan. Maksudnya males-malesan adalah misalnya dia itu di sini nulisnya 5 semua atau 4 semua gitu. Itu langsung kalian delete. Gitu. Gitu Rasya? Kok Rasya? Lulu ya? Itu Lulu. Tapi kalau misalnya ada juga sih yang pakai jalan pintas, tapi saya tidak merekomendasikan. Gitu. Kalau jalan pintas tuh, ya kalian melakukan penggantian di sini langsung gitu. Tapi itu berarti kalian kayak manipulasi data. Itulah cara ketiga biasanya kalau misalnya ada yang nggak mau ribet gitu.
Tapi saya rekomendasikan yang ke-1 sama 2 caranya gitu. Jadi yang pertama adalah menambahkan sampel supaya R tabelnya itu semakin kecil. Sama satu lagi, kalian cek kira-kira yang malas-malasan yang mana. Jadi kemarin saya sempat bilang, kalian kalau misalnya ambil sampel itu jangan dipas gitu. Karena kalau misalnya dipas itu ketika kalian banyak yang nggak valid, itu bisa kalian hapus gitu. Yang kira-kira respondennya itu variannya itu nggak banyak gitu. Ini juga sebenarnya tuh ada apa ya? Ada T-nya itu T-nya itu ada sedikit karena kalau misalnya kalian lihat sebarannya itu dia cukup variatif teman-teman. Jadi ada yang jawab 3, 4, 5 atau bahkan 1 gitu. Jadi cukup variatif, makanya kenapa yang valid itu banyak dan yang tidak valid itu sedikit. Gitu Lulu? Ada pertanyaan lagi nggak? Ibu Enggak, izin Bu. bertanya. Terima kasih. Ya Alma? Kalau misalnya tidak validnya 7 itu berarti termasuk banyak nggak Bu? Ada yang perlu ditambahin atau diulang gitu nggak Bu? Kalau misalnya kalian mau ngulang, bukan jangan ngulang, tapi nambah sampel ya. Kalau misalnya mau nambah sampel sih boleh. Cuman kalau misalnya banyak atau tidaknya kalian lihat gitu dari apa ya indikator kemarin kan indikator tuh kan kalian ada beberapa ya gitu. Misalnya dalam satu indikator itu ternyata kalian cuma ada 1 atau 2 butir soal atau 3 butir soal, tapi ternyata yang nggak valid 2. Otomatis ya itu termasuk kuesioner yang nggak bagus karena cuma satu indikator, cuma 1 soal gitu. Jadi kalian pertimbangkan juga dari soal yang valid itu dia sesuai sama indikatornya nggak gitu. Nggak apa-apa sih kalau misalnya yang apa ya, yang banyak beberapa yang tidak valid itu banyak, nggak apa-apa, tapi jangan sampai yang kebangetan gitu. Atau kita mungkin sepakati misalnya 80% yang harusnya valid gitu atau 75% gitu, nggak apa-apa, tapi jangan di bawah 75% untuk yang tidak valid. 75% untuk yang valid, sorry. Jangan sampai yang tidak validnya sampai lebih dari 25%. Itu aja ya, Alma. Ya, baik Bu, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ya tadi kalau misalnya ada yang kok soal yang nggak valid banyak sih gitu, kalian bisa nambah juga gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke deskriptif statistik ya, statistik deskriptif. Di sini ada yang cek Bismart? Udah cek Bismart? Ini kalian apa namanya? Hari ini tuh cenderung lebih diem gitu. Sebenarnya pusing atau bahasanya berat gitu sampai kalian diem? Dua-duanya, Bu. Hah? Atau ini masih aman kan? Insya Allah. Aman ya. Karena udah terima kasih berarti udah selesai ya PPT-nya. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman hari ini kita akan membicarakan tentang deskriptif statistik. Jadi kemarin itu kan kalian udah menguji validitas dan reliabilitas gitu kan. Nah sebenarnya kalau untuk idealnya teman-teman pengambilannya untuk data itu 2 kali. Jadi yang pertama itu untuk diujikan validitas dan reliabilitas, kemudian setelah itu kan teman-teman udah tahu nih instrumen yang benar-benar valid sama yang reliable. Nah baru diujikan untuk kedua kalinya. Harusnya kan seperti itu. Gitu. Tapi selama ini tuh kakak angkatan kalian ada juga yang ngambil tuh cuman sekali. Kalau misalnya sekali, terus untuk skripsi, saya rasa untuk metode itu dia sudah tidak tepat gitu.
Kalian kalau misalnya mau dapat nilai yang bagus untuk skripsi kalian besok, berarti harus sesuai. Jadi uji dulu instrumennya, kemudian ambil data gitu. Terus setelah dapat data yang kedua, kalian baru diujikan. Nah, di sini saya akan membahas untuk spesifik statistik deskriptif ya teman-teman. Ini yang sering banget dipakai juga gitu sama kakak angkatan kalian. Tapi biasanya kalau misalnya di skripsi itu deskriptif statistik ini akan cenderung apa ya berujung ke mixed method, karena kalau deskriptif statistik menurut beberapa dosen dan menurut saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mendalam gitu untuk pengujiannya. Tapi kalau misalnya itu sekedar untuk tugas atau untuk essay yang sehari-hari itu nggak apa-apa teman-teman gitu. Nah di sini seperti yang teman-teman bisa baca, statistik deskriptif itu adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek gitu, melalui data, sampel, atau populasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Gitu. Maksudnya kesimpulan yang berlaku umum itu kalau teman-teman lihat statistik inferensial kan dia ada uji regresi dan lain sebagainya yang menguji hipotesis sampai ke kesimpulan apakah dia ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, atau ada korelasi atau tidak ada korelasi, seperti itu. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Soalnya ada suara bocor-bocor gitu. Nah, terus kemudian statistik deskriptif ini dia melingkupi beberapa cara penyajian, yaitu dengan tabel. Biasanya kan kalian kalau misalnya baca-baca essay atau bacaan itu kan ada tabel-tabelnya ya teman-teman. Itu termasuk statistik deskriptif juga, tapi jangan lupa kalau misalnya kalian menyajikan tabel itu nggak cuman tabelnya aja, tapi ada beberapa kolom berikutnya yang kalian tuh menganalisis, misalnya ada persentasenya atau ada percepatannya atau rate-nya seperti itu. Terus juga biasanya ada distribusi frekuensi, nanti saya tunjukkan seperti apa. Terus kemudian ada penyajian berupa grafik ya teman-teman. Jadi jangan lupa nih, biasanya tuh kalian cuman sekedar ngasih tabel aja gitu. Padahal kalau misalnya di statistik deskriptif itu penyajian grafik ini juga termasuk yang penting gitu. Karena kalau misalnya bagi sebagian orang ya yang biasanya lebih eye-catching gitu kan, yang lebih enak untuk dilihat itu ya grafiknya, gambar-gambarnya itu gitu. Dan bahkan itu lebih mempermudah gitu kan untuk orang lain memahami gitu. Jadi ada beberapa jenis, ada grafik garis, batang, pie, piktogram. Terus itu nanti kalian juga akan saya perlihatkan seperti apa sih grafik-grafiknya itu. Terus juga ada di dalamnya itu penjelasan atau perhitungan terkait dengan modus, median, min itu rata-rata. Ini bacanya min ya teman-teman. Walaupun saya dulu tuh suka banget ngomongnya tuh mehan sampai diketawain ya gitu. Terus kemudian ada variasi kelompok itu melalui rentang dan simpangan baku, atau yang sering teman-teman dengar standar deviasi. Gitu. Ini kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa raise hand ya. Aman kan? Masih aman? Nah, teman-teman di sini ada beberapa teknik untuk mengolah data begitu. Ada statistik deskriptif yang tadi saya sudah sampaikan, ada statistik inferensial gitu. Ada beberapa yang biasanya sering dipakai, itu ada distribusi frekuensi, terus tendensi sentral, sama standar deviasi. Terus kalau misalnya statistik inferensial itu nanti ada parametrik sama non parametrik gitu. Lanjut, ini distribusi frekuensi ya. Oh ya teman-teman, ini jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada yang miss atau bagaimana gitu, nanti bisa langsung baca sendiri aja. Soalnya kadang lebih paham baca sendiri dibandingkan saya ngomong gitu kan. Jangan lupa PPT-nya dibuka lagi, terus dibaca lagi gitu. Ini ada distribusi frekuensi, yaitu yang pertama adalah bagaimana distribusi frekuensi pada
suatu data. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga. Jadi kita bisa tahu nih sebarannya tuh seperti apa gitu. Terus kemudian di distribusi frekuensi ini perhitungan data dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data kemudian dipersentasekan. Misalnya, ini teman-teman ada yang ngambil identitas sampel? Ada kan ya? Ambil identitas sampel nggak semuanya? Cewek, cowok, gitu? Atau pendidikan? Ambil? Ambil, Bu. Nah, secara sederhana misalnya untuk identitas itu kalian bisa apa ya? Bisa olah kayak gitu. Jadi berapa banyak sih yang perempuan gitu, berapa banyak yang laki-laki. Jadi besok kalau misalnya kalian presentasikan ini data-data sampelnya kita, ternyata ada 30 dari 30 sampel ada 20 orang perempuan, 10 orang laki-laki. Nah, kalian langsung presentasikan aja berarti 67% itu perempuan dan 33,33 itu laki-laki, misalnya seperti itu. Jadi langsung dipresentasikan atau kalian bikin diagram gitu. Diagram pie biasanya kan kayak gitu. Terus yang ketiga ini, jadi persebarannya juga dapat dihitung melalui frekuensi relatif. Tapi ini besok kita nggak akan menghitung frekuensi relatif, jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Nah yang ketiga, keempat ini data distribusi itu bisa dideskripsikan dalam bentuk grafik, yaitu grafik garis, batang, pie, atau piktogram. Nah, kita lanjut. Nah ini teman-teman, teman-teman masih ingat nggak waktu di SMA dulu ada data yang dia itu data individu sama ada yang data kelompok? Masih ingat lah ya? Atau pura-pura lupa? Ingat-ingat. Ya, jadi teman-teman ini bukan mantan yang perlu dilupakan ya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya data kelompok ini kan intervalnya itu dia ada dari berapa sampai berapa gitu. Terus ada juga yang dia tuh memang individu 01 sampai 5. Terus ini kan kemarin bisa kalian hitung melalui turus atau tally. Terus kemudian ini frekuensinya. Lanjut, ini tipenya. Terus ini rumus frekuensi relatif yang tadi saya bilang. Nah, ini frekuensi relatif caranya menghitung seperti ini. Besok kalian tidak usah menghitung seperti ini, nggak apa-apa. Atau kalian mau coba-coba pakai ini juga boleh. Nah, ini ada contoh grafik. Tadi yang saya bilang, ini ada misalnya diagram pie chart ya. Itu ada persentasenya seperti ini. Terus ini ada yang tahu namanya apa? Ada yang tahu grafik apa ini? Tabel. Hah? Iya, tabel, tapi ada yang lebih tepat lagi. Kalau yang 1-2 ini emang benar tabel nih, yang tahun sama jumlah. Nah, yang ini, saya balik deh ke sini. Nah, yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Yang mana? Piktogram, Bu. Iya. Nah, ini itu adalah contoh piktogram, teman-teman. Jadi, apa ya? Kata kuncinya adalah ini kan picture ya, atau gambar. Jadi, tinggal aja piktogram. Karena dia picture, berarti dia piktogram. Biasanya kalau misalnya picture atau gambar seperti ini, dia mewakili berapa persen gitu kan. Misalnya satu mobil ini dia mewakili 1000, terus yang kecil mewakili 500. Nah, teman-teman sebenarnya kalau seperti ini itu lebih tepatnya kalau angkanya tuh bulat-bulat gitu. Kalau nggak kecil, tapi kalau misalnya udah sampai yang misalnya 11.673 gitu kan agak susah ya kalau misalnya dibikin untuk seperti ini gitu. Kecuali dia bulat-bulat gitu. Terus kalau yang ini ada lagi contoh, kalau yang ini apa? Yang warna merah ini apa? Diagram apa? Garis, Bu. Nama lainnya itu juga poligon ya teman-teman, jadi bukan sepeda.
Mungkin karena sepeda kan saking kurusnya jadi kayak garis, namanya jadi poligon. Oh, bukan ya? Kalau yang ini apa? Yang kuning ini? Grafik. Grafik apa? Batang. Batang. Mm-mm. Nah, iya. Ini adalah grafik batang yang nama lainnya histogram. Nah, itu contoh-contohnya yang nanti kalian bisa pakai gitu. Terus lanjut kita ke tendensi sentral ya, teman-teman. Nah, tendensi sentral ini yaitu dipakai untuk mendapatkan ciri khas tertentu dalam sebuah nilai bilangan yang merupakan ciri khas dari bilangan tersebut. Walaupun kalian agak bingung ini maksudnya apa gitu kan. Nah, intinya adalah tendensi sentral itu dia biasanya dipakai dalam penelitian sosial, itu adalah yang biasanya rata-rata, median, sama modus. Nah, tendensi sentral ini nanti akan menghasilkan suatu macam grafik, teman-teman. Nanti akan saya perlihatkan untuk grafiknya. Ini biasanya juga digunakan untuk menjelaskan ketika kalian mau menghitung statistik, terutama yang inferensial secara manual ya. Biasanya sangat butuh untuk grafik-grafik seperti ini. Atau kalian mau menghitung manual? Kayaknya alergi duluan nanti kalau saya ngitung manual ya. Kalau sekarang sudah beralih. Kecuali kalian kalau misalnya ada di matematika, wajib kudu tahu, apalagi di ilmu eksak ya, karena kita ilmu sosial, nanti kita pakainya aplikasi saja gitu. Nah, lanjut ini tendensi sentral rata-rata. Ada yang tahu nggak rata-rata itu apa? Ada yang mau mencoba? Ini ada tulisannya juga sih sebenarnya. Nilai keseluruhan itu terus dibagi sama jumlah n-nya. Ya, April. Jadi rata-rata itu adalah jumlah dibagi dengan frekuensi, gitu. Atau bahasa Inggrisnya itu average. Nanti kalau di Excel kalian pakai rumus average. Nah, ini kemarin seperti yang kalian pelajari di SMA juga apa ya? Kalau misalnya rumus untuk individu itu seperti ini, tapi kalau misalnya yang datanya kelompok, kalian pakai yang ini. Gitu. Lanjut. Kalau median, apa itu median? Nilai tengah. Nilai tengah, Bu. Dari suatu bilangan yang membatasi 50% frekuensi distribusi bagian bawah dan 50% frekuensi distribusi bagian atas. Iya ya, bintang ya. Baca. Ya, pinter-pinter. Ya, ini ada beberapa contoh median. Median itu kan sebenarnya nilai tengah ya. Nah, kalau misalnya yang apa ya? Kalau misalnya kalian dapat data begitu nggak beraturan, yang harus kalian lakukan itu adalah mengurutkan dulu gitu. Jadi dari yang terkecil sampai ke terbesar atau sebaliknya ya, tapi biasanya yang terkecil sampai terbesar diurutkan. Terus baru setelah itu kebetulan ini kan ganjil ya datanya, terus langsung ketahuan nih yang tengah-tengah adalah 5 gitu. Tapi kalau misalnya jumlah data frekuensinya itu genap, kayak ini nih, berarti kan yang tengah-tengah itu 5 sama 6, tinggal dibagi 2 aja. Medianya berarti 5,5. Tapi kalau misalnya nanti ada apa ya data kelompok, ada data kelompok, itu nanti kalian akan pakai rumus seperti ini. Gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah modus. Modus itu apa sih? Nilai terbesar, Bu. Sering muncul. Nilai yang sering muncul. Ya, benar, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman kalian ada yang sering muncul di depan kalian gitu, bisa jadi itu adalah modus. Kecuali saya ya, kalau saya tiap minggu muncul di depan kalian itu karena memang keharusan saya, kewajiban pekerjaan saya, bukan saya modus ya. Atau kalian besok waktu skripsi sering banget muncul di depan dosen pembimbing kalian, itu adalah modus untuk kalian supaya segera lulus gitu. Dosen pembimbing saya Bu Titis, Bu. Hah?
Kan belum dibagi. Lanjut ya. Jadi ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat modus itu nilai yang paling sering keluar. Misalnya yang ini, kalian urutkan, ternyata oh yang paling sering keluar adalah 8. Itu modusnya 8. Terus kemudian dicek juga, misalnya ada diagram batang seperti ini. Ini kan lebih mudah, jadi yang mana yang paling tinggi gitu, itu berarti modusnya. Terus bisa juga kalian menghitung, kalau misalnya data kelompok ya teman-teman, ini bisa dihitung seperti ini. Gitu. Karena biasanya data kelompok itu kan rombongan. Jadi apa ya? Kalian nggak tahu nih sebenarnya dari rombongan itu yang mana yang nilai modusnya. Nah bisa dihitung pakai ini. Lanjut. Nah ini tadi yang saya bilang ini apa grafik-grafiknya itu grafik tendensi. Nah, bentar, saya tuh siap-siap dulu karena kadang tuh saya antara kanan sama kiri itu agak kurang fokus ya. Saya calon ibu-ibu yang sen kanan, belok kiri. Nah, caranya supaya apa niteni atau apa ya? Bahasa Indonesia niteni apa sih? Mengingat-ingat. Nah, mengingat-ingat itu ini merupakan keyword right atau keyword left atau rata kanan atau rata kiri adalah kalian melihat yang mana sih yang grafiknya lebih landai atau min-nya itu di mana. Misalnya ini rata-ratanya di mana? Kanan atau kiri nih? Ayo, kanan apa kiri? Kiri ya, teman-teman ya. Min-nya kan ada di sebelah kiri. Berarti dia adalah keyword left gitu. Jadi dia rata kiri dan dia lebih landai di bagian kiri. Berarti dia grafik dengan rata kiri. Terus kalau misalnya ini kan posisinya dia ratanya itu ada di sebelah kiri atau ini negatif ya. Min-nya itu nanti akan lebih kecil daripada median, tapi modusnya lebih tinggi daripada median gitu. Terus kemarin ada juga grafik dengan nilai min, median, modus itu tuh sama gitu. Nah, maka grafiknya itu dia akan keluarnya itu rata tengah. Ada juga seperti ini ketika min-nya itu ada di sebelah mana ini teman-teman? Kanan apa kiri? Kanan. Kanan, Bu. Berarti kalau misalnya kanan, berarti dia rata kanan. Gitu. Lihat yang landainya yang mana. Ini kita tidak akan terlalu lama di sini karena apa ya? Ini sebagai dasar kalian menghitung manual statistik. Jadi kita skip dulu aja ya. Jadi sekedar nanti kalian tahu. Saya juga nanti akan agak perbaiki grafiknya. Lanjut tentang standar deviasi. Nah, standar deviasi ini apa? Ada yang mau coba? Mumpung ada tulisannya. Ada yang tahu standar deviasi itu apa atau dia untuk mengukur apa sih? Cek dulu teman-teman. Nah, kalau standar deviasi itu sering kita dengar sebagai simpangan baku ya. Jadi dia itu biasanya kita lihat untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan min atau rata-rata sampel tersebut ya. Jadi kan kalau misalnya kalian punya data persebaran itu kan akan tahu dia itu berada di mana. Apakah dia dekat dengan rata-rata atau tidak. Nah, ini juga sekaligus untuk mengetahui apakah data kalian itu homogen atau heterogen. Jadi kan kalau misalnya data yang bagus itu adalah data yang apa ya variasinya tinggi. Bentar.
Oh ya teman-teman, saya tuh agak sakit tenggorokan dari kemarin, belum sembuh-sembuh, nggak tahu kenapa. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Dengar, Bu. Jadi standar deviasi ini juga untuk melihat seberapa heterogen data kamu ya. Nah, semakin dia itu berada di atas apa? Misalnya kalian menemukan standar deviasinya berapa, kalau misalnya dia di atas nilai rata-rata, itu berarti dia lebih heterogen. Tapi kalau misalnya berada di bawah rata-rata nilainya, berarti dia kurang heterogen. Nah, kita lanjut. Ini adalah rumus standar deviasi. Saya tidak akan meminta kalian menghitung secara manual, nanti akan saya ajari gimana sih kita menghitung. Sebenarnya kalau menghitung seperti ini itu bisa pakai SPSS atau bisa pakai Excel, tapi nanti menghitung seperti ini akan lebih mudah pakai Excel, nanti akan saya ajarkan. Ini rumus standar deviasi kelompok, yang tadi sendiri, yang ini yang berkelompok. Terus kemudian ini contoh perhitungannya, data kelompok. Terus kemudian ini, nah ini adalah standar deviasi contohnya ya teman-teman. Kalau ini kan apa ya, persebaran datanya itu kan bertumpuk di satu sisi, di satu tempat. Ini berarti dia standar deviasinya atau heterogenitasnya agak kurang gitu, karena dia lebih cenderung homogen gitu kan, hampir cenderung sama. Tapi kalau ini kan variasinya banyak sekali gitu dan hampir merata lah gitu. Jadi grafiknya lebih landai, heterogenitasnya itu lebih tinggi. Teman-teman. Nah, ini contoh lainnya. Nah, lanjut kita akan coba untuk melakukan analisis deskriptif lewat Excel gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau siap-siap mencoba gitu, jangan lupa buka Excel-nya dari sekarang gitu. Nanti kita akan mencoba. Ini pada pakai HP atau pakai laptop? HP. HP, Bu. Kalau enggak, biasanya kalian buka laptop, terus buka HP. Jadi HP itu untuk melihat Zoom saya, terus untuk laptopnya untuk kalian coba gitu kan, bisa jadi seperti itu. Nah, saya contohkan ya. Ya. Apakah terlihat? Terlihat lah ya. Nah, ini mungkin saya coba-coba dulu pakai datanya kelompok 3 ya misalnya ya. Kelompok 3, halo? Halo? Iya, Bu. Nah, saya bisa dikasih tahu nggak untuk indikator pertama itu dia soal nomor berapa aja? Soal nomor 1 sampai nomor 4 itu indikator pertama, Bu. Oh, tentang apa? Satu sampai 4 kan? Tentang apa indikator pertama? Tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa, Bu. Atau mahasiswa. Pembelajaran aja ya, saya tulisnya. Pembelajaran. Kalau indikator kedua,
Interaksi edukatif antara dosen dan mahasiswa, Bu. Interaksi ya, saya tulisnya. Itu butirnya nomor berapa aja? Nomor 5 sampai 8. 5 sampai 8. Oke. Nah, misalnya kita ambil 2 dulu aja ya. Yang lainnya di hide. Ini kebetulan waktu kita tuh lebih lowong, jadi saya lebih apa ya namanya? Lebih enak untuk menjelaskan. Kalau kemarin pas kelas A itu keburu-buru karena waktunya tinggal sedikit. Saya tuh juga orang yang cenderung lebih suka kalau misalnya warna-warni gitu kan. Kadang kita ngeliatin ini tuh agak apa ya, mata kita tuh agak dimanjakan kalau misalnya warnanya tuh berbeda. Nah, contohnya, misalnya kita punya data seperti ini ya. Ini saya contohkan untuk 2 indikator. Terus kemudian kalau misalnya kalian mau mengolah gitu, kalian bikin dulu rata-rata dari indikator ini. Ini jangan lupa teman-teman perhatikan ya. Ini rata-rata. Min aja saya tulis. Perut saya bunyi. Teman-teman udah makan semua di sini? Nah, ini contohnya. Jadi, kalau misalnya untuk tiap indikator, kalian cari dulu rata-ratanya sama dengan rumusnya apa? Kalau rata-rata? Average. Average. Jadi, teman-teman kalau misalnya ada yang nggak hafal, itu bisa pencet juga di sini, fx, terus misalnya ini average, terus habis itu di blok. Nah, oke. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang nggak hafal, itu bisa pakai rumus yang efek ini. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin daya ingatnya sedikit apa ya kurang bagus, itu jangan khawatir. Termasuk saya, kadang juga daya ingat saya kurang bagus gitu. Bisa pakai efek gitu. Ini bisa dirapikan, entah itu teman-teman mau pakai 2 angka di belakang koma atau 3 angka, itu terserah teman-teman ya. Jangan lupa dirapikan. Terus ini juga misalnya ini juga keluar sih teman-teman kalau misalnya teman-teman itu apa ya menuliskan secara manual, dia juga otomatis akan keluar. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Bu, ada shortcut khusus nggak, Bu? Misal shift apa gitu? Shortcut yang gimana maksudnya? Buat nyari average-nya, nyari rata-ratanya. Ya itu tadi, cuman antara ini loh, yang efek nanti dipencet, terus habis itu apa? Enggak, kalau yang di keyboard kan biasanya pakai shift apa gitu, bisa tombol cepatnya gitu. Oh, tombol cepat.
Ya. Saya malah nggak hafal. Kayaknya nggak ada deh. Nggak tahu sih, tapi saya lupa. Tapi biasanya kalau misalnya rumus itu langsung hitung manual, kalau nggak dipencet-pencet seperti ini. Kalau nggak yang di bagian sini nih. Nah, itu ada di sini. Kalau pencet di keyboardnya apa, itu saya kurang hafal, kurang tahu juga sih sebenarnya. Gitu, teman-teman. Nah, ini kan ketika teman-teman udah dapat, terus kalian bisa bikin di sheet baru, atau mungkin bisa dibikin di sini aja ya. Itu yang pertama adalah pembelajaran, terus interaksi. Atau bikin di sheet baru aja ya, teman-teman. Ringkasan. Ini kalian kopikan yang tadi udah kalian hitung seperti itu. Sebenarnya ada dua cara untuk mengopikan. Bisa kalian copy value atau bisa di-linkkan. Kalau saya cenderung lebih suka di-linkkan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian linkkan, ketika kalian merubah yang depan, merubah yang sini, itu yang di sini akan otomatis ganti. Gitu. Misalnya di-linkkan tuh seperti ini. Sama dengan, terus di sini diklik set, enter. Nah, akan keluar di sini. Sama juga ini sama dengan diketik, terus balik ke uji validitas ini, diklik ini, enter. Terus ini disesuaikan dulu, 3 koma ya, 3 angka di belakang koma maksud saya. Terus tarik ke bawah, nah, sudah tinggal bisa dirapikan seperti ini. Nah, terus kalian kan udah punya data yang ringkas seperti ini ya, teman-teman. Itu caranya kalian menganalisis dengan statistik deskriptif. Ini sekalian perhatikan ya, ini soalnya penting juga gitu. Biasanya kan kalian dalam satu ini kadang manual gitu kan. Minimal angka terkecil tuh mana sih gitu. Dari sini terus sortir dan lain sebagainya. Itu kan kadang seperti itu ya, teman-teman. Dan seterusnya, tapi ada yang lebih ringkas gitu. Jadi kalian nggak usah nulis satu-satu gitu. Jadi cukup di bagian data ini cari data analyze gitu. Saya tahu kebanyakan teman-teman itu nggak keluar fungsi ini. Ada yang udah keluar atau belum? Nah, kalau misalnya fungsi di bagian data, terus data analyze ini belum keluar, nanti teman-teman buka di bagian file, diklik di sini. Terus habis itu di bagian option, teman-teman, diklik. Terus nanti keluar di sini Excel option seperti ini. Nah, di add-in-nya diklik. Nah, di bagian inactive application add-in, ini yang analysis toolpack-nya dipilih atau dibirukan seperti ini ya. Dan terus kemudian klik bagian Go. Nah, terus di sini ada 4 seperti ini. Yang dicentang adalah yang analysis toolpack, ini dicentang, kemudian klik OK. Gitu. Nanti otomatis ini akan keluar. Gitu. Nah, setelah dia keluar data analisis seperti ini, jadi ini menurut saya sangat bermanfaat. Jadi teman-teman bisa mulai memunculkan untuk fungsi seperti ini. Kalau sudah keluar, ini tinggal diklik. Terus habis itu teman-teman nih bisa ada pilihan yang banyak sekali, ada ANOVA, terus correlation, covariance, dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman pilih yang deskriptif statistik, diklik ini ya teman-teman. Terus klik OK. Nah,
Ini tadi sebelumnya itu ini. Nah, biasanya teman-teman itu apa ya? Begitu muncul, kadang itu ini kosong, ini kosong, ini kosong ya. Jangan lupa untuk input rank-nya, ini kan kalian klik di sini, terus kalian pilih data yang tadi ya. Ini kan berhubung indikator yang saya munculkan 2, jadi di blok dari ini, jangan lupa ini judul. Judul tuh ikutan di blok sampai ke bawah, semua ini, sampai sini ya teman-teman. Itu terus habis itu nanti di bagian label in first row-nya, diklik centang di sini, terus ini output rank, itu adalah teman-teman outputnya tuh mau di mana. Klik ya di sini. Misalnya nanti mau keluarnya di sebelah sini. Nah, misalnya teman-teman mau keluarnya di sini, itu bisa dipilih kolomnya terserah sembarang di mana. Terus summary statistiknya jangan lupa dicentang. Ini yang lainnya dibiarkan aja karena emang confidence levelnya kan kita ambilnya yang 95% atau tingkat kesalahannya errornya 5%. Jadi jangan lupa yang perlu diperhatikan yang input ranks, kemudian label in first row, kemudian output sama summary statistik. Kalau udah diklik OK. Tara, udah keluar. Jadi teman-teman nggak perlu yang pusing-pusing, ini udah keluar, tinggal nanti ini apa ya? Dirapikan, 3 angka di belakang koma. Yang ini juga. Nah, ini udah kelihatan min-nya berapa, standar error berapa, median berapa, modus berapa, terus standar deviasi berapa, itu udah keluar semua di sini. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung, udah cuma tinggal sekali klik keluar untuk semua uji deskripsi statistik gitu. Ini juga standar deviasi apa ya? Ini berada di bawah rata-rata atau di atas nih? Di bawah atau di atas nih? Di bawah ya teman-teman. Kalau misalnya di bawah rata-rata artinya apa? Kurang heterogen. Iya benar. Ini tadi yang jawab siapa? Bintang. Oke, Bintang, benar. Nah, sebenarnya caranya seperti itu dan saya pingin salah satu coba atau 1 atau 2 coba. Ada yang bawa laptop, menggunakan laptop? Volunteer? Atau saya tunjuk nih? Volunteer? Ayo, ayo. Supaya nanti juga kalian waktu menguji bisa lebih paham gitu. Ada yang mau coba? Saya mau, Bu. Oke, Salsabila, silakan share screen. Oke. Ini Salsa hafal nggak yang apa namanya indikatornya butirnya yang mana aja gitu, hafal nggak? Kalau misalnya nggak hafal, sembarang aja nggak apa-apa. Oh, hafal, Bu. Oke, silakan. Mungkin Ini 2 indikator atau gimana ya, Bu? 2 indikator dulu aja nggak apa-apa, karena kan kita uji coba ya di sini. Miss, jangan di merge. Yang atasnya aja. Ini kalian bisa namakan indikator 1 atau langsung dinamakan dia indikatornya apa ya.
bebas. Tapi biasanya saya lebih suka namanya langsung apa gitu. Saya lupa nama indikatornya, Bu. Nggak apa-apa. Kalau uji coba tulis aja indikator 1 2 gitu. Tapi besok kalau dilaporkan biar lebih enak tulis namanya gitu. Ini di sebelahnya H ini dikasih space sedikit. Di apa yang atas? Itu space-nya buat rata-rata ya, Bu? Buat rata-rata, bener. Caranya gimana ya, Bu? G-nya itu diklik sampai kayak, nah itu diklik kanan, insert. Nah, sama juga yang sebelah. Itu tulis rata-rata di bagian ini, yang kuning-kuning. Ini. Rata-rata. Atau min aja, main. Nah. Itu sebelahnya indikator 2 yang mana ya? Sebelahnya ini ya? Mana O? Sebelahnya N. O-nya yang diklik. Ini indikator 2 tuh sampai M. O-nya diklik. Kayak tadi. Nah, O-nya. O. Klik kanan. Insert. Nah, udah. Itu tulis min. Teman-teman jangan lupa mungkin ini bisa diblok yang di bawahnya min itu pakai warna yang berbeda supaya kalian lebih jelas. Nggak apa-apa, G-nya diklik aja atau G-nya di. Benar, Bu. Boleh, terserah Salsa. Panggilannya Diva apa Salsa sih? Diva, Bu. Hah? Diva. Ya, oke. Nah, itu di blok sampai bawah, terus dikasih warna yang berbeda. Tujuannya biar lebih jelas sih. Warnanya kurang beda itu. Oh, kurang beda. Aduh. Bapak bebas warnanya apa aja. Nah, udah. Terus diklik rata-ratanya. Dicari rata-rata. Iya, Bu. Gak bisa, Bu. Kayak gini, Bu. Nggak apa-apa. Nah, 2 angka. Ini juga sebenarnya tadi bisa kok untuk 2 angka di belakang koma. Coba ini agak direntangkan sedikit yang G. Nah, terus yang ini diblok lagi, terus coba kamu tambah 1 angka di belakang koma. Di blok yang min yang ini. Yang ini. Yang Ini, minnya Bu. si indikator pertama. Minnya indikator pertama itu di blok. Mulai dari apa? Nggak pakai judulnya. Oh. Di blok. Terus habis itu ditambahkan angka di belakang koma. Klik lagi. Nah, udah? Udah. Sama.
bisa kalian ada pilihan 2 angka di belakang koma atau 3 angka gitu. Jadi untuk penelitian sosial itu biasanya 2 angka atau 3 angka di belakang koma. Tapi kalau misalnya kalian ada di lab, kayak dulu saya kimia itu, kalian kan harus sangat-sangat teliti ya untuk pengukurannya. Itu biasanya saya bahkan 5 angka di belakang koma. Gitu. Nah terus bikin sheet baru, itu tulis indikator 1 dan 2. Terus nanti itu, nah benar, sama dengan, terus Di klik yang paling atas. ini ya, Bu. Terus di enter. Terus sebelahnya juga sama. Oke, sama dengan dulu. Terus enter. Nah, terus ditarik ke bawah. Sama sebelahnya sekalian, Diva. Di blok dua-duanya, terus baru ditarik ke bawah. Sampai berapa ya, Bu? Sampai bebas dulu aja. Tarik ke bawah terus. Lagi terus. Lagi. Nah, hop di situ. Nah, itu kan ada yang 00 nih. 00 dihapus. Caranya adalah kamu tarik ke bawah. Oke, nah ini kan udah ada data yang udah siap nih, indikatornya tiap rata-rata. Terus sekarang tugas kamu adalah melakukan nggak usah diblok, Diva. Jadi tugas kamu adalah melakukan analisis, mau di ini ya, apa-apa. Tugas kamu sekarang adalah melakukan analisis deskriptif. Caranya adalah pencet untuk data. Nah, ini kan kebetulan tadi nggak ada yang sama seperti saya ya, nggak ada tulisannya analisis data. Itu kamu pencet file, terus bagian option diklik paling bawah. Option, bawah, paling bawah. Nah, option diklik. Add in, diklik dulu. Nah, itu analisis inaktif itu, analisis suspek diklik bawah-bawah. Nah, diklik. Terus ada tulisan go. Itu diklik, terus oke. Nah, ada kan? Sekarang? Ada. Diklik langsung. Oke. Input range-nya. Yang ini tadi, indikator 1 dan 2, judulnya ikutan diklik. Nah, apa ya namanya, disorot semua. Dipilih semua. Rows ya, Bu? Enggak. Oh, enggak. Itu dibiarkan aja, terus label. Label. Terus output range. Output range. Ini bebas milih ya, Bu? Bebas. Tapi diklik dulu yang sebelahnya nih. Sebelah output range, bukan sebelahnya. Nah, itu diklik. Nah, baru kamu pilih. Itu boleh di situ, boleh di mana. Terus summarize, diklik. Terus klik OK. Yang lainnya dibiarkan aja. Klik OK. Udah keluar. Jadi nggak usah bingung-bingung apa dengan rumusnya apa, ininya apa gitu. Jadi cuman klik-klik udah keluar semua gitu. Ini kan berarti udah kebaca nih paling banyak. Misalnya min itu rata-rata dia itu bilangnya sangat setuju ya, atau apa sih, rentang kamu apa?
Tentang sangat tidak setuju sampai sangat setuju, Bu. Nah, berarti paling banyak itu pada bilangnya tuh sangat setuju, ya kan? Karena rata-ratanya 404. Tapi kebanyakan juga jawabnya itu dia setuju gitu. Terus median ini ya tengah, ini ketahuan. Jadi kalau misalnya yang indikator 2, kebanyakan juga bilangnya itu rata-rata pada bilangnya sangat setuju gitu. Ini udah ketahuan semua. Kalau yang bawah-bawah ini apa ya, bisa menjadi bahan kalian untuk menulis juga, tapi nggak terlalu banyak. Misalnya minimum maksimum itu bisa kalian taruh di dalam besok kalian mau melakukan essay, apa menulis essay dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau saya rasa kalau yang lainnya itu tidak dimunculkan di essay pun nggak apa-apa. Yang penting ada mean, median, sama modus atau standar deviasi juga ada gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau tanya, Bu. April ya. Mau cari statistik deskriptif itu berarti pakai data yang udah dikurangin yang tidak valid itu ya, Bu? Iya. Yang sebenarnya untuk yang diujikan kedua itu juga yang udah dikurangin sama nggak valid gitu. Jadi ya data yang kita uji deskriptif statistiknya itu adalah data yang udah dihilangkan soal-soal tidak validnya. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Gampang kan berarti ya statistik, klik-klik langsung jadi, langsung ketahuan. Iya, kalau misalnya pakai alat bantu itu kita lebih mudah gitu. Ini sebenarnya bisa juga SPSS kalian cari untuk deskriptif statistiknya. Cuman kalau SPSS itu dia nggak sebanyak ini pilihannya gitu. Kalau ini udah apa ya, cukup mudah sih untuk saya dan dia lebih lengkap gitu. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau mencoba? Ada pertanyaan? Berarti udah beres ya. Teman-teman jangan lupa untuk cek di Smart juga. Jadi tugas kalian besok itu adalah misalnya kalian belum melakukan uji kedua, kalian melakukan pengambilan data kedua ya. Terus habis itu diuji, terus kalian bikin PPT sama essay. Nah ini kelebihan kalau kalian itu tuh punya banyak orang dalam satu kelompok, itu adalah nanti kalian bisa bagi-bagi siapa nanti yang tugasnya ngambil data, terus siapa yang nanti nguji, siapa yang nanti bikin PPT atau yang bikin essay gitu. Sama ini ya teman-teman, kalau misalnya ada yang cuman bonceng aja terus disuruh bantuin nggak mau gitu, jadi jangan ragu-ragu untuk tidak menuliskan namanya dia di situ gitu. Jadi biar semua fair gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Deadline-nya minggu depan loh. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalnya kemarin sih ada yang tanya dari kelas sebelumnya, Mbak kalau misalnya dalam seminggu ini kita nggak dapat data kedua gimana, nggak kekejar gitu. Karena ini lebih ke kita latihan ya teman-teman. Kalau memang idealnya memang 2 kali pengambilan, tapi karena ini latihan saya lebih tolerir sama kalian, tapi nanti kalau skripsi kalian nggak boleh seperti itu, jadi harus 2 kali pengambilan. Kalau misalnya nggak cukup waktunya, kalian bisa usaha dulu. Kalau misalnya nggak cukup dan terpaksa harus pakai data yang pertama, nanti saat laporan atau PPT kalian laporkan bahwa kalian nggak cukup waktunya, jadi pakai datanya yang lama gitu. Tapi diusahakan untuk ambil data yang kedua kalinya dulu. Itu teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Kan tadi kan yang dibagi tugas pertama, uji coba pertama tadi kan ada beberapa revisi, Bu. Itu perlu dikumpulkan lagi atau tidak, Bu? Nggak usah nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kalian mau revisi pun bisa ditempelkan di laporan aja ya, di essay itu. Jadi lampiran.
Oh ya, terima kasih Bu. Aku belum mendetailkan ya dari kemarin. Di essay itu bisa kalian tambahkan lampiran. Jadi lampirannya itu berupa kisi-kisi. Terus habis itu instrumen, pokoknya kisi-kisi yang sudah valid sama instrumen yang sudah valid. Terus sama hasil validitas sama reliabilitas. Itu bisa ditempelkan untuk lampiran. Sama teman-teman jangan lupa daftar pustaka. Gitu. Sering banget kalian lupa ya. Kayak kemarin jangan sampai kelewat lagi, daftar pustaka itu penting karena kita di sini kan menanamkan nilai anti plagiarisme ya. Jadi walaupun kalian di dalam essay bilang ada penulisnya, tapi kalau misalnya daftar pustaka nggak ada, berarti kalian itu melakukan plagiarisme gitu. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya. Yurika? Kan kalau misalkan dari yang awal itu kan ada 32 pernyataan, terus yang nggak valid kan ada 3. Berarti yang diujikan di uji kedua itu ada 29 gitu kan, Bu? Iya, ada 29. Lalu kalau misalkan di uji yang pertama itu kan ada minimal responden 30. Kalau di uji kedua itu ada minimalnya atau bebas saja, Bu? Kalau untuk setiap kali survei, itu minimal 30 untuk penelitian sosial. Jadi sesuai kemarin kan kita ada cara-cara penentuan sampel ya teman-teman. Kemarin sudah ada cara-caranya, tapi kalau untuk penelitian sosial itu dia diberikan kemudahan. Jadi langsung untuk penelitian sosial tuh minimal 30 gitu. Jadi kalau misalnya kurang dari 30 berarti kurang bagus gitu. Tidak diakui lah kalau misalnya kurang dari 30 gitu, Yurika. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, teman-teman? Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa bisa mengakhiri. Mungkin dari Yurika atau siapa yang mewakili? Ini saya tumben nggak ngabsen satu-satu, saya anggap semuanya hadir ya. Baik teman-teman dan Ibu Titis, untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, kita akhiri dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Waktu saya kembalikan ke Bu Titis. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita presentasi. Jangan lupa PPT-nya untuk 15-20 menit gitu. Ya. Besok berarti kelasnya masih bisa ya, Yurika? Gitu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat. Sampai ketemu minggu depan.